Presiden RI Joko Widodo dikabarkan menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI. Panglima TNI saat ini, Jenderal Andika Perkasa diketahui akan memasuki masa purna tugas pada 21 Desember 2022 mendatang. Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun membenarkan kabar KSAL Yudo Margono ditunjuk menjadi calon pimpinan tertinggi di lembaga TNI. Sebelumnya, Presiden Jokowi batal mengirimkan surat Presiden terkait pergantian Panglima TNI pada Rabu 23 November kemarin. Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menjelaskan pihaknya telah menginformasikan ke Kemensetnak terkait pembatalan tersebut. Pihaknya juga telah menginformasikan agar supres pergantian Panglima TNI dapat diserahkan ke DPR pada Senin 28 November mendatang. Indra menjelaskan pembatalan penyerahan surprise lantaran Ketua DPR RI, Puan Maharani, sedang melakukan lawatan kerja ke Kamboja. Puan diketahui menjadi delegasi DPR RI untuk menghadiri General Assembly of ASEAN Interparliamentary. Indra mengatakan surat Presiden akan dikirim ke DPR sepulang Puan dari Kamboja pada Senin 28 November mendatang. Dilansir Tribun News, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono memang telah digadang-gadang menjadi calon kuat Panglima TNI berikutnya menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Yudo bahkan dikabarkan sempat dipanggil menemui Mensesnek Pratikno di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta pada Senin 21 November lalu. Keduanya disebut terlibat perbincangan yang cukup intens selama 1 jam. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI, Rudianto Chen, Panglima TNI yang baru idealnya memang diisi dari Matra Angkatan Laut atau AL. Meski belum ada pengumuman resmi sebagai calon tunggal Panglima TNI, berikut rangkuman cerita perjuangan Laksamana Yudo Margono. Yudo Margono adalah lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL tahun 1988. Sebelum menjadi prajurit TNI AL, Yudo harus merasakan perjuangan berat di masa remajanya sebagai anak petani tulen asli Madiun, Jawa Timur. Pria kelahiran 26 November 1965 itu awalnya menegaskan bahwa pendaftaran masuk TNI sama sekali tidak dipungut biaya. Hanya saja Yudo tidak memungkiri bahwa nantinya calon pendaftar bisa mengeluarkan biaya tertentu untuk kepentingan pribadi. Ia pun menceritakan bahwa dirinya merupakan salah satu prajurit terbaik TNI AL yang masuk ke Akademi Militer secara murni. Hingga sampai di masa Yudo, dinobatkan sebagai Bapak Infrastruktur TNI AL. Tercatat, 94 infrastruktur sudah dibuatnya sejak dirinya menjabat KSAL pada Mei 2020.